Rasa takut adalah emosi dasar yang dimiliki setiap manusia. Ia muncul sebagai respon terhadap ancaman atau bahaya, baik nyata maupun imajiner. Dalam konteks evolusi, rasa takut berperan penting dalam kelangsungan hidup, membantu manusia dan hewan menghindari situasi berbahaya dan meningkatkan peluang bertahan hidup. Namun, seiring perkembangan zaman, bentuk dan manifestasi rasa takut turut mengalami perubahan. Rasa takut tidak hanya terkait dengan ancaman fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan emosional. Di satu sisi, rasa takut dapat berfungsi sebagai pendorong yang positif, membantu seseorang mengambil keputusan yang bijak dan menghindari bahaya. Di sisi lain, jika tidak dikelola dengan baik, rasa takut dapat menjadi hambatan yang merugikan, menghalangi seseorang mencapai potensi penuh mereka dan menikmati hidup secara optimal. Memahami dan mengelola rasa takut dengan bijaksana menjadi kunci untuk mengarahkan emosi ini ke arah yang bermanfaat serta mengurangi dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya. Rasa takut memiliki beberapa fungsi penting bagi manusia dan hewan, antara lain: 1. Mekanisme perlindungan. Rasa takut adalah respon alami terhadap ancaman atau bahaya. Ini membantu kita menghindari situasi yang dapat membahayakan keselamatan kita. Yang kedua, aktivasi respon, fight or flight. Rasa takut memicu respon fisiologis yang dikenal sebagai fight or flight, yang meningkatkan kewaspadaan, mempercepat detak jantung, dan mempersiapkan tubuh untuk melawan atau melarikan diri dari bahaya. 3. Pembelajaran dan adaptasi. Melalui pengalaman takut, kita belajar untuk menghindari situasi atau tindakan yang bisa berbahaya di masa depan. Ini membantu dalam pengembangan kebiasaan dan perilaku yang lebih aman. 4. Regulasi sosial. Rasa takut juga dapat mempengaruhi perilaku sosial seperti menghindari konflik atau mematuhi norma dan aturan yang ada dalam masyarakat untuk menghindari konsekuensi yang negatif. 5. Motivasi dan pengembangan diri. Dalam beberapa kasus, rasa takut dapat memotivasi kita untuk mengambil tindakan positif, seperti mempersiapkan diri lebih baik untuk menghadapi tantangan atau meningkatkan keterampilan untuk mengurangi ketidakpastian dan resiko. Rasa takut yang menguntungkan bagi seseorang biasanya adalah bentuk takut yang memotivasi dan melindungi individu dari situasi berbahaya atau merugikan. Inilah beberapa contoh rasa takut yang menguntungkan, antara lain: yang pertama, takut terhadap bahaya fisik. Rasa takut terhadap api, ketinggian, atau binatang buas membantu seseorang menghindari situasi yang dapat menyebabkan cedera atau kematian. 2. Takut akan kegagalan. Ketakutan ini dapat mendorong seseorang untuk mempersiapkan diri lebih baik, bekerja lebih keras, dan berusaha mencapai keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, karir, atau proyek pribadi. 3. Takut akan konsekuensi negatif. Rasa takut ini membantu seseorang untuk menghindari perilaku yang dapat memiliki akibat buruk seperti melanggar hukum atau norma sosial, sehingga mendorong kehidupan yang lebih teratur dan harmonis. 4. Takut akan kesehatan yang buruk. Ketakutan terhadap penyakit atau kondisi kesehatan yang buruk dapat mendorong seseorang untuk menjalani gaya hidup sehat, seperti berolahraga, makan dengan baik, dan menghindari kebiasaan buruk. 5. Takut kehilangan kesempatan. Ketakutan ini bisa memotivasi seseorang untuk tidak menunda-nunda, mengambil inisiatif, dan memanfaatkan peluang yang ada, sehingga dapat mencapai tujuan dan impian mereka. Yang keenam, takut akan kehilangan hubungan penting. Ketakutan ini mendorong seseorang untuk menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang mereka cintai, baik itu keluarga, teman, atau pasangan, dengan berkomunikasi secara efektif dan menunjukkan perhatian serta kasih sayang.
Dengan kata lain, rasa takut yang dikelola dengan baik dapat menjadi pendorong positif untuk membantu seseorang membuat keputusan yang bijaksana, menjaga keselamatan, dan mencapai tujuan hidup. Kemudian, rasa takut yang merugikan bagi seseorang biasanya adalah bentuk takut yang berlebihan atau tidak proporsional terhadap situasi yang sebenarnya tidak terlalu bahaya. Beberapa contoh rasa takut yang merugikan antara lain. 1. Fobia. Ketakutan yang intens dan irasional terhadap objek atau situasi tertentu seperti ketinggian, ruang sempit, atau serangga. Fobia dapat menghambat aktivitas sehari-hari dan mengurangi kualitas hidup. 2. Ketakutan sosial. Rasa takut yang berlebihan terhadap penilaian negatif dari orang lain sering disebut sebagai kecemasan sosial. Ini dapat membuat seseorang menghindari interaksi sosial, presentasi di depan umum, dan situasi sosial lainnya, sehingga menghambat perkembangan pribadi dan profesional. 3. Takut akan kegagalan berlebihan. Ketakutan ini dapat menyebabkan seseorang enggan mencoba hal-hal baru atau mengambil resiko yang sehat, menghambat pertumbuhan dan pencapaian pribadi serta karir. 4. Takut akan penolakan. Ketakutan ini dapat membuat seseorang tidak berani mengungkapkan perasaan atau mengejar hubungan, baik dalam konteks romantis, persahabatan, maupun profesional, sehingga menghalangi potensi hubungan yang bermakna. 5. Takut terhadap perubahan. Ketakutan ini bisa menyebabkan resistensi terhadap perubahan, menghambat adaptasi terhadap situasi baru, dan menolak peluang yang mungkin membawa manfaat. 6. Ketakutan berhubungan dengan kesehatan. Kekhawatiran yang berlebihan terhadap penyakit atau kondisi kesehatan dapat menyebabkan stres yang tidak perlu, pemeriksaan medis yang berlebihan, dan gangguan terhadap kehidupan sehari-hari. 7. Paranoia. Ketakutan yang tidak berdasar bahwa orang lain memiliki niat jahat terhadap kita. Ini bisa mengganggu hubungan pribadi dan profesional, menyebabkan isolasi, dan menciptakan ketidakpercayaan yang merusak dan merugikan. Ketakutan yang merugikan ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan gangguan emosional yang signifikan. Untuk mengatasi ketakutan yang merugikan, penting untuk mencari bantuan profesional.